Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 12 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, dua rumah warga di Desa Botomulyo RT 3 RW 3 Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal ludes dilalap si jago merah. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 1:30 dini hari tersebut diduga akibat konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah. Dua rumah yang terbakar milik Solihin dan Muhrim. Menurut keterangan Nursio, adik ipar Muhrim, api pertama kali muncul dari bagian atap rumah milik Solihin. Saat kejadian, pemilik rumah masih berada di dalam, namun segera menyelamatkan diri melalui pintu belakang setelah mendengar teriakan kebakaran dari warga sekitar. Begitu mendengarkan teriakan pemilik rumah pada keluar, namun api sudah membumbung tinggi dari rumah Solihin. Warga langsung bergotong royong memadamkan api dengan air seadanya, agar api tidak merembet ke rumah lainnya. Dalam waktu dekat, 2 unit mobil damkar datang langsung memadamkan api sehingga tidak merembet ke rumah tetangganya, sebab di sana merupakan rumah padat penduduk. Yo, kalau niku ngendile HP jam 1.33 jam setengah kalian lah. Jam sama tenan. Pertama nih warganya tinggal berikan geni dhuwur sangat, Pak. Otomatis warga seadanya adalah pam entene ngajeng tok niku. Terus nek pojokan ini enten kolam ikan tahu sembarangan. Saiki sasi terus wangin gede apa wambrene adalah ngulon. Ambruk ngulon kan iki temikon diselamatke. Kepala nyelamat koma 1 ambruk ngulon. Temike pol tabu gandet kamae gandet mriki. Terus ambruk mriki bunus. Pun iki warga wonten saged apa saged sowan nang banyu seadanya. Yang pertama kali kobongan. Tapi pemiliknya bisa keluar semua? Oh nggih, saged. Nah, terus ingkang niku, untungnya sing niku pagri dinding sehingga omah belakangnya terselamatkan. Nah, terus setelah pemadam duki pas sangat pas api pas perambat omah sebelah. Terus terselamatkan kalau damkar. Oh, sing sebelah ini ya. Fokusnya ning omah sebelah. Soalnya niki nak ke sana kebak omah, Pak. Oh, asli. Pas jam berapa, Pak? Ya jam 1.33-an lah, jam 2-an lah. Wah niki mboten enten hitungan jam menit, detik langsung butuh. Api keluar dari atas atau dari mana? Dari atas. Oh, dari atas terus. Dari atas nggih. Oh. Yang penghuni rumahnya pas itu ada berapa orang yang tidur? Satu, sini satu. Ibu-ibu nggih. Satu langsung keluar piyambake terus sing sini iki enten 1 2 3 4 5 6. Oh, 6 orang ini nggih. Berarti ini 2 rumah ya? 2 rumah. Tapi saya sudah termini close danten nih. Yang 6 dibangunkan atau bangun? Oh, otomatis dibangunkan. Enggak tahu malah ya. Nggih. Nah sing omah ini kan ibu-ibu muda lah. Ya mbak niku gue secara ngelilir ndelok dhuwur kok geni. Terus mbak niku terusnya ajeng medal malah saing gugupe malah menjeru malah. Memburi terus medal wingi. Saing gugupe. Nggih akhire alhamdulillah istilahnya mboten enten korban jiwa sing rada anu nggih niku nginjing rebo aja mantu niku. Oh niki. Oh iki nginjing rebo aja mantu. Niku tumpukan beras. Niku tumpukan beras. Niku tumpukan sari sak dus. Terus komplit. Nah niku kalih warga apa niku minuman diselamatke ten Gus Janten. Lah ingkang gelo niku nginjing rebo aja mantu. Cuma hitungan berapa hari tok niku. Oh nggih. Ingkang digetoni ngoten wae ingkang diremasa istilahnya. Akibat kebakaran tersebut, seluruh barang di dalam rumah tidak sempat diselamatkan, termasuk pakaian, sepeda motor, uang tunai, dan perhiasan. Agus, anak Muhrohmin, mengatakan bahwa semua orang sedang tertidur lelap saat kejadian, sehingga hanya bisa menyelamatkan diri tanpa membawa barang-barang berharga. Jam satuan lebih. Saat itu posisi penjenengan masih tidur atau Masih tidur. Oh masih tidur. Tahu kalau itu kebakaran dari mana itu? Dari adik-adik saya. Oh adik-adiknya beritahu kalau di situ ada kebakaran itu. Untuk barang-barangnya sendiri bisa diselamatkan?
Ya sebagian ada motor sama TV. Oh, hanya motor sama TV, yang lain tidak bisa makan. Tidak bisa. Katanya mau ada acara hajatan nikahan. Kurang seminggu Rabu besok ini Pak. Oh, Rabu besok ini rencana nikahan. Nikah. Hmm. Terus barang-barangnya berarti hangus terbakar semua. Bangun semua sudah ada di dalam soalnya. Nggak ada yang diselamatkan. Kalau termasuk uang dan perhiasan bisa diselamatkan, Mas? Sebagian perhiasannya ada, sebagian belum ketemu, sama uangnya juga kebakar semua. Oh, terbakar semua ya. Berarti 2 rumah ini hangus semua ya? Bangun semua. Mas, harapan warga seperti apa, Mas, dengan kasus ini? Ya mudah-mudahan sabar aja Pak. Artinya minta dibangunkan pemerintah untuk mendirikan rumah atau bagaimana? Ya mudah-mudahan aja dibangunkan. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari langsung turun ke lokasi dan menyerahkan bantuan darurat berupa makanan instan, uang tunai, dan perlengkapan tidur bagi para korban. Bupati Kendal mengungkapkan nantinya para korban akan dibangunkan rumah dari Basnas, namun saat ini masih dilakukan pendataan dan penghitungan kebutuhan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ada 2 rumah, kemudian 3 kakak, total keseluruhan ada 10 anggota keluarga. Kami bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Kendal bersama-sama dengan PMI, kemudian juga dengan Basnas, ini melakukan peninjauan langsung dan memberikan bantuan. Dan alhamdulillah ini dari Basnas nanti akan membangunkan kembali. Tentunya hari ini hadir, menghitung dulu estimasi berapa biaya yang nantinya akan bisa dibantu untuk membangun kembali rumah, karena kan tetap harus butuh untuk administratif. Ini kami berpesan kepada tentunya seluruh warga masyarakat ini, karena ini kejadiannya kan karena konsleting listrik nih. Nah, kami ya berpesan agar supaya semakin hati-hati. Kadang-kadang memang saklar ataupun kabel roll atau sambungan-sambungan itu kadang sudah seharusnya ganti, terus kadang ada yang kebakar, misalnya 3 lubang yang kebakar 1, pikirnya 2 masih bisa gitu. Nah, tentunya itu kan membahayakan, utamanya karena konsleting listrik kita kan nggak bisa sebetulnya bisa kita mengantisipasi. Kalau bantuan yang diserahkan tadi Bu apa saja Bu? Dari sembako, dari dinsos, makanan, ada sekedar uang juga, terus kemudian nanti dari Basnas yang akan membangunkan rumah. Pemerintah setempat menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi konsleting listrik, terutama pada instalasi listrik yang sudah tua dan rentan. Jangan dipaksakan harus diganti, terutama colokan listrik maupun kabel yang tidak standar sehingga memicu kebakaran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di balik pemutihan pajak yang meringankan beban masyarakat di Jawa Tengah, juga tidak sedikit yang mengeluhkan biaya tambahan dalam mengurus program tersebut. Mulai dari biaya ganti plat, jasa raharja, sampai jasa pembukaan blokir STNK. Menanggapi keluhan dari masyarakat, Kepala Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyebut jika biaya tambahan program pemutihan pajak tersebut telah sesuai dengan aturan. Kepala Dinas Bapeta Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya memberikan pembebasan pokok tunggakan dan denda. Sementara untuk jasa raharja sendiri juga turut mengikuti program ini dengan pemberian pembebasan denda atas tunggakan simpanan wajib. Sehingga simpanan wajib atau pokok harus tetap dibayar oleh masyarakat, namun untuk denda dibebaskan. Sementara untuk biaya tambahan pergantian plat, Nadi menyebut jika terdapat mutasi pasti akan diganti buku pemilik kendaraan bermotor BPKB. Plat nomor yang dipindah lokasi juga akan ikut diganti beserta surat tanda nomor kendaraan, di mana dengan penggantian beberapa komponen tersebut membutuhkan material dari negara yang harus dibayar.
Dari Santoso mencontohkan masyarakat yang hanya menunggak pajak kendaraan 2 tahun tidak perlu adanya biaya tambahan. Akan tetapi jika sudah menunggak menginjak 5 tahun dan selebihnya memang sudah waktunya mengganti plat nomor dan STNK. Sedangkan terkait keluhan bebas biaya tambahan di mana syarat pemutihan pajak harus menggunakan kartu tanda penduduk. Dirinya menjelaskan bahwa KTP bukan persyaratan dari program pemutihan pajak, namun persyaratan dari registrasi dan identifikasi yang diwajibkan dari pihak kepolisian. Kita bicara Samsat, itu kan sistem administrasi manunggal bersama, itu ada tiga unsur ya di Samsat kita, ada kepolisian, kemudian ada Bapenda, Pemprov, kemudian ada jasa raja. Pemutihan yang saat ini sedang berjalan di Jawa Tengah mulai tanggal 8 April sampai dengan 30 Juni, ini adalah pemberian pembebasan atas pokok tunggakan dan denda. Nah, di situ syaratnya adalah harus membayar pada tahun berjalan. Jadi yang dibebaskan yang menunggak tahun 2024 ke belakang. Syaratnya adalah harus membayar di tahun 2025. Nah, Jasa Harja juga mengikuti program ini dengan memberikan pembebasan denda atas tunggakan simpanan wajibnya. Jadi simpanan wajibnya pokoknya masih tetap dibayarkan, tapi dendanya dibebaskan. Kalau untuk kepolisian, PNBP yang menjadi kewenangan kepolisian ini tetap dibayarkan oleh masyarakat. Tapi kalau kepolisian itu kan kalau STNK-nya habis ya 5 tahun, kalau setahun 2 tahun STNK-nya masih berlaku, saya kira ini hanya urusannya dengan jasa raja dan pajak saja. Ganti plat di sana pasti ada kebutuhan TNKB, kemudian BPKB kalau memang dia mutasi atau balik nama, kemudian STNK, ini yang memang itu menjadi kewenangan kepolisian. Tentunya biayanya juga mengikuti biaya dari kepolisian. Ini di luar Pemprov ya. Nah, kalau KTP itu sebenarnya bukan persyaratan pajak ya, tapi persyaratan dari registrasi dan identifikasi yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Karena memang sekali lagi di Samsat itu ada 3 unsur, diawali dari kepolisian, kemudian diakhiri kepolisian. Identifikasi, registrasi oleh kepolisian tadi pakai KTP, kemudian setelah dilakukan identifikasi oleh kepolisian, masuklah pembayaran pajak, setelah membayar pajak, kembali lagi disahkan oleh kepolisian. Nah ini memang ini merupakan kewenangan kepolisian ya, kepolisian yang memang persyaratannya harus menggunakan KTP kalau identitas bahasanya. KTP ya, KTP. Ini menjadi kewenangan kepolisian, kami juga nggak bisa karena tidak bisa mencampuri urusan dari kepolisian. Karena itu urusan rekiden istilahnya, registrasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kepolisian. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Kendala salah satunya itu yang Pemirsa, peserta seleksi pegawai tidak tetap Badan Layanan Umum Daerah BLUD menjadi pegawai tetap bakal diumumkan melalui website dan dilanjutkan tes Minnesota Multi-Basic Personality Inventory MMPI dan tes bebas narkoba pada hari Sabtu 12 April dan Senin 14 April 2025. Sementara peserta yang tidak lolos masih bekerja hingga kontrak berakhir. Sebanyak 287 orang yang menjalani tes wawancara seleksi pegawai tidak tetap BLUD menjadi pegawai tetap RSUD RAA Suwandopati pada hari Kamis hingga Jumat 10 hingga 11 April 2025. Hasilnya diumumkan melalui website pada hari Jumat usai tes. Kemudian dilanjutkan dengan tes Minnesota Multi-Basic Personality Inventory MMPI dan tes bebas narkoba pada hari Sabtu 12 April dan Senin 14 April 2025.
Hasil akhir berupa nilai bakal diumumkan pada Rabu 16 April 2025. Jumlah formasi yang dibutuhkan tidak diungkapkan jumlahnya, namun bila mana 287 orang peserta tes wawancara memenuhi kualifikasi, maka diambil keseluruhannya. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Hartoto mengatakan, bagi peserta yang tidak lolos seleksi masih dapat bekerja hingga kontraknya berakhir. Namun terkait pesangon pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut. Wawancara ini. Nah, ini karena masih proses, berarti kan kita belum bisa menyampaikan. Ya, jadi gini, apakah dari 287 ini semuanya lolos apa enggak? Nah, itu kita belum bisa. Kenapa? Hasilnya kan belum. Tapi kebutuhannya Maksudnya kebutuhan dari rumah sakit sendiri dengan jumlah ruang yang terkurangi tadi? Oh ya, kalau 287 kalau misalnya lolos semua ya enggak apa-apa, masih masuk gitu. Berarti ada potensi 287 nanti lolos semua? Bisa lolos semua, bisa juga tidak, tergantung hasil. Kan saya tidak tahu, karena ini profesional ya, kita tidak bisa. Jadi kan kemarin itu kan dari hasil tulisnya itu terus di-cross-check dengan wawancara, dibuktikan dengan wawancara atau nah wawancara hasilnya gimana kita belum tahu, kan belum selesai, masih proses gitu. Untuk yang tidak lolos masih bisa bekerja di kita gitu ya Pak, sampai kontraknya habis. Jadi misalnya mereka kontraknya itu sampai Desember 2025, ya mereka masih bisa bekerja sampai 2025 dengan catatan baik nggih. Maksudnya terus setelah tidak diterima kontraknya masih lama gitu, tapi kalau kinerjanya jelek ya tidak bisa. Nanti kan ada teguran-teguran gitu kan, sesuai yang berlaku lah peraturan yang berlaku. sampai dengan habis kontraknya. Ya, tidak langsung putus sekarang enggak. Hartoto menambahkan tahapan tes dilakukan oleh pihak ketiga dari lembaga asal Jogja, alumni Universitas Gadjah Mada, yang merupakan lembaga yang profesional dan kompeten. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah titik di Jalan Protokol Kabupaten Rembang menjadi ramai setelah munculnya coretan vandalisme yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD setempat. Coretan tersebut tidak hanya sekedar lukisan, tetapi memuat pesan tegas yang mengarah pada dugaan utang APBD yang mencapai 200 miliar rupiah. Terlihat beberapa tembok terdapat coretan kritikan APBD untuk Kabupaten Rembang. Salah satu titik vandalisme yang menarik perhatian terletak di pojok selatan barat perempatan Zaini Rembang, di mana dinding bangunan berwarna putih dihiasi dengan tulisan utang 200M APBD. Coretan ini diduga mengarah kepada mantan Bupati Rembang Abdul Hafiz yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya. Di lokasi lain, tempatnya di sebelah utara kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, vandalisme serupa juga muncul dengan tulisan 200M usut utang APBD. Pesan-pesan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai siapa pelaku di balik aksi ini dan apa motif sebenarnya. Kepala Satpol PP Kabupaten Rembang, Sulistiono, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait vandalisme. Dirinya mengaku akan mengusut dan melakukan penyelidikan. Kami dari Satpol PP tentunya mengadakan wal malitrik ya, dan pengawasan ya, kemudian penyelidikan ya. Tentunya kita berusaha menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Rembang, karena vandalisme ini, coret-coret di tembok dan sebagainya ini melanggar Perda nomor 2 tahun 2019 pasal 29 ya. Di sana disebutkan setiap orang dilarang coret-coret di tembok ya, yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Pertama, melanggar Perda nomor 2 tahun 2019 pasal 29. Yang kedua juga melanggar Pergub nomor 33 tahun 2021 ya, pasal 11 ya. Namun demikian sambil penyelidikan ya, karena kita kan tidak mudah ya menangkap pelanggar perda ini, apalagi setelah mencoret-coret kan pelakunya langsung hilang kabut, jadi tidak mudah ya. Namun demikian kita berusaha pencegahan dan menciptakan suasana kondusif. Setelah melakukan konfirmasi kepada Kasatpol PP, pihak Satpol PP langsung bergerak cepat dengan menghapus tulisan atau coretan yang berada di beberapa titik keramaian di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan.
Akan kembali dengan berita menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam upaya menuntaskan polemik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, Komisi 1 DPRD Rembang menggelar rapat yang melibatkan Badan Kepegawaian Daerah BKD, Inspektorat dan Sekretaris Daerah Sekda. Acara yang berlangsung di ruang banggar DPRD ini berlangsung selama 1 jam, di mana Komisi 1 sepakat jika terjadi pelanggaran harus dijatuhi sanksi tegas kepada siapapun yang bersalah. Hasil dari pertemuan tersebut adalah mendorong inspektorat untuk bertindak, terutama setelah munculnya somasi dari warga Rembang yang meminta kejelasan dan tindak tegas terkait masalah tersebut. Abdul Muid, anggota DPRD dari Komisi 1, menegaskan bahwa pemanggilan dinas terkait merupakan langkah strategis untuk mendorong inspektorat agar segera menindaklanjuti somasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dirinya menilai hal tersebut penting dilakukan agar polemik P3K bisa segera terselesaikan. Ya, kemarin kami dari Komisi 1 mengundang OPD-OPD di bawah naungan Komisi 1 yang dihadiri oleh Inspektorat, BKD, dan juga Asisten Sasubda. Dalam hal ini kami ingin merespon isu yang berkembang di masyarakat terkait carut-marut rekrutmen P3K. Yang meskipun kemarin pernah ada audiensi terkait hal ini, ternyata belum bisa kita katakan clear dan selesai. Karena pasca audiensi kemarin justru membuat masyarakat semakin janggal atas keterangan-keterangan yang disampaikan dalam audiensi. Persoalan ini juga semakin memanas di grup-grup WA dan menjadi trending topik dalam obrolan di masa Lebaran, Mas. Dengan adanya somasi dari salah seorang yang mengatasnamakan warga Rembang, yang keras akan membawa persoalan ini ke penegak hukum jika tuntutannya diabaikan.
Kalau langkah-langkah yang diambil dari Komisi 1 apa nanti, Mas? Ya tentu saya sebagai anggota DPRD yang berada di Komisi 1 tidak menutup mata dan mendorong inspektorat untuk merespon apa yang menjadi aduan dan aspirasi masyarakat. Karena semua ini kita yakini demi kebaikan bersama, demi kemajuan kabupaten kita Rembang tercinta. Jadi kan kemajuan pemerintahan tentunya dimulai dari proses rekrutmen pegawai yang benar dan berbasis kompetensi. Jadi itu. Jadi Komisi 1 kemarin kita membahas supaya ada sanksi tegas yang harus ditegakkan bagi siapa-siapa yang terindikasi melakukan penyelewengan dalam proses rekrutmen P3K ini. Diskusi panas pun tak terhindarkan di mana anggota DPRD menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen dan penetapan P3K. Muid berharap inspektorat dapat memberikan penjelasan yang gamblang dan mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di pabrik kelapa sawit Adolina, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan industri pengelolaan kelapa sawit di pabrik unit usaha dari PT PN 4 tersebut tidak terdampak tensi perdagangan global yang memanas dan berjalan dengan baik. Masuk ke dalam area pabrik kelapa sawit Adolina. Mendampingi masuk ke dalam area pabrik kelapa sawit Adolina. Pertama adalah bagaimana kita melihat bahwa industri di kelapa sawit ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan benar. Jadi kami sudah mendapat keterangan dari Direktur Utama PT PN 4 yang sudah memberikan penjelasan kepada kita di dalam tadi. Nah, kelihatannya memang industrinya ini tidak ada masalah, tidak ada dampak apapun dari kondisi ekonomi yang ada saat ini. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Bupati Kudus Sam'ani Inta Koris turun langsung ke lapangan guna membersihkan gorong-gorong yang sering menyebabkan banjir di wilayah Tanjung Karang, Kecamatan Jati. Bersama jajaran Forkopimda dan relawan, Bupati membersihkan gorong-gorong sepanjang 70 meter dari timbunan sampah. Gorong-gorong yang berada di bawah Jalan Nasional Proliman ini sering menjadi penyebab banjir saat hujan deras mengguyur Tanjung Karang dan sekitarnya. Menyadari hal ini, Pemkab Kudus menggelar kerja bakti bersama dengan DPRD, TNI, Polri, Dinas PKPLH, BPBD, PUPR hingga para relawan. Kudus Purwodadi, depan Polsek, depan Kecamatan Jati, puskesmas itu kan banjir, termasuk Kuramil Jati. Nah, ini sebagai langkah kita bersama-sama. Terima kasih Pak Juan, fraksi PDIP, Pak Rohim Stopo, fraksi PAN, ya, kita bersama-sama turun, teles bareng, kecipel bareng kan gitu ya. Artinya kita bersama rakyat, ada TNI, Polri, ada PUPR, ada PKPLH, ada BPBD, ada relawan. Kita bersama-sama di sini.
ini adalah bentuk upaya. Tapi tanpa didukung masyarakat kita tidak bisa apa. Jangan buang sampah sembarangan ya. Ini kita bersihkan, semoga dengan adanya kelancaran gorong-gorong Proliman Tanjung ini bisa mengantisipasi banjir. Ya. Antisipasinya apa Pak? Biar nanti sampah tidak masuk lagi. Pertama himbauan. Kedua nanti kita kerjasama dengan desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Usulan dari fraksi PDI Pak Ridwan dikasih jaring untuk sampah atau jeruji untuk sampah. Ya. Pembersihan gorong-gorong ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap persoalan lingkungan yang telah lama dilaporkan warga. Inilah yang saya inginkan Bupati, yang peduli dengan rakyat. Karena ini sudah berpuluh-puluh tahun. Itu tidak ada kebersihan seperti ini. Ini biar yang warga saya yang RW 1 maupun tetangga dan lain itu lancar dan air langsung bisa karena sudah dibuatkan umum. Maka saya ucapkan Pak Salmani terima kasih atas nama rakyat dan saya pribadi terima kasih. Ya, jangan lupa Pak ya, Tanjung Karang tolong. Dampaknya apa Pak? Selama ini belum banjir mah itu lama, salurannya lama. Gorong-gorong yang telah dibersihkan diperkirakan akan membantu melancarkan aliran air dan mengurangi risiko banjir di titik rawan, seperti depan Kecamatan Jati, Polsek, dan Koramil. Kerja bakti ini diharapkan menjadi langkah awal pengendalian banjir di kawasan rawan. Pemkab Kudus juga berencana memberikan edukasi dan memasang penyaring sampah agar masalah serupa tak terulang. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, PT KCIC resmi mengoperasikan seluruh perjalanan bus yang dilakukan oleh SDM Indonesia mulai Kamis 10 April. Hal ini ditandai dengan serah terima pekerjaan masinis dan teknisi kereta dari pihak Tiongkok kepada KCIC. Seluruh petugas operasional bus telah mengikuti pelatihan sejak Februari 2023 dan mendapatkan teori, praktik, on-job training, sertifikat kementerian dan asesmen oleh tenaga profesional asal Tiongkok. Mulai hari ini, tanggal 10 April 2025, seluruh operasional kereta cepat bus resmi dijalankan sepenuhnya oleh sumber daya manusia asal Indonesia. Hal ini merupakan tonggak sejarah baru bagi dunia perkeretaapian Indonesia. Saat ini KCIC telah menerima serah terima tugas dari masinis dan teknisi asal Tiongkok. Dan kini 100% perjalanan bus dijalankan oleh SDM Indonesia, mulai dari masinis, teknisi, chief konduktor, kondektur, pramugari, hingga petugas keamanan dan kebersihan. Akan kembali dengan berita menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu
lagi nonton apa sih dari tadi kok apem mulu? Ini lo lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, selama 20 hari masa angkutan lebaran tahun 2025, KAI Daob 4 Semarang telah melayani 1 juta lebih penumpang. Jumlah tersebut dihitung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025. Adapun stasiun yang memiliki volume penumpang tertinggi adalah Stasiun Tawang dan disusul oleh Stasiun Poncol serta Stasiun Tegal. Sedangkan rute favorit penumpang selama periode tersebut didominasi dengan relasi menuju Jakarta, kemudian arah Surabaya dan Bandung. Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Franoto Wibowo mengatakan selama angkutan lebaran tidak ada arus puncak mudik maupun arus balik sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang. Jadi selama 22 hari masa angkutan lebaran tahun 2025 ya, dari tanggal 21 Maret sampai dengan hari ini tanggal 11 April 2025, KAI Daob 4 Semarang telah berhasil melayani penumpang sebanyak 1.095.000 lebih penumpang. Itu untuk kedatangan sekitar 558.000 penumpang, dan untuk keberangkatan dari stasiun-stasiun di wilayah Daob 4 Semarang sebanyak 536.000 penumpang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, KAI Daob 4 Semarang meningkat jumlahnya sekitar 4%. Tahun 2024 sekitar 1.040.000 penumpang. Berakhirnya angkutan masa lebaran, KAI Daob 4 Semarang akan meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas bagi penumpang. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah terkait pemberian amnesti massal kepada 40.000 warga binaan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Sugiyat Santoso, menilai pengampunan massal tersebut nantinya tidak lagi memandang kasus narapidana. Amnesti massal akan diberikan kepada napi yang memiliki riwayat penyakit akut dan lansia meski terlibat dalam OPM maupun terorisme. Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh langkah pemerintah terkait pengampunan atau amnesti massal kepada 40.000 warga binaan di seluruh Indonesia pada tahun 2026, termasuk bagi anggota organisasi Papua Merdeka yang tidak aktif angkat senjata. Laporan Kementerian Hukum kepada Komisi 13 disebutkan sebanyak 14.000 warga binaan sudah terverifikasi untuk mendapat pengampunan massal. Selebihnya masih dalam proses. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiyat Santoso, saat menggelar pertemuan dengan warga binaan di Lapas Kelas 2A Banda Aceh, Kamis 10 April. Kalau pendekatannya adalah kemanusiaan, kasus apapun, selama dia usia sepuh, usia 70 tahun, usia yang katakanlah bahkan sudah sakit-sakitan, itu usia kasus apapun tidak masalah. Kalau terlibat KKB non bersenjata, yang tidak bersenjata itu karena hanya menyatakan sikap terkait dengan tentang cita-citanya terkait dengan Papua Merdeka, tidak bersenjata mungkin bisa direkomendasikan. Tapi kalau yang bersenjata tidak. Sehubungan dengan permintaan pengadaan bilik keluarga bagi narapidana, Komisi 13 masih membahas dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera membuat payung hukum sehingga keinginan tersebut dapat diwujudkan secara proporsional. Pas Indonesia problemnya sama, kemarin di Kutacane karena kayak gitu bebas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pertama di Lembaga Legislatif Luar Negeri sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pidato tersebut disampaikan Presiden Prabowo di depan ketua dan anggota Parlemen Turki di Gedung Parlemen Turki di Ankara pada Kamis kemarin. Rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka. Banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Turki punya sikap yang tegas, karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian. Pemirsa, kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDTK yang dikelola Universitas Mula Warman diserobot aktivitas tambang batubara ilegal. Kasus yang merusak hutan seluas 3,26 hektar tersebut telah ditangani kepolisian untuk dilakukan penyelidikan.
Kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK yang dikelola Universitas Mula Warman di Samarinda, Kalimantan Timur diserobot aktivitas tambang ilegal. Aktivitas pembukaan lahan tambang batu bara di dalam kawasan hutan untuk keperluan pendidikan dan penelitian itu mulai diketahui pada 5 April lalu. Kepala Laboratorium Alam KHDTK Universitas Mula Warman, Rustam Fahmi, kepada Antara Kamis 10 April mengatakan, kegiatan tambang ilegal tersebut membabat areal hutan seluas 3,26 hektar. Fakultas Kehutanan Unmul menyebutkan bahwa area hutan yang diserobot menyebabkan rusaknya sejumlah tumbuhan langka, seperti pohon ulin dan meranti yang tumbuh di kawasan tersebut. Baru pertama kali ini ada kasus pertambangan masuk ke dalam kawasan. Selama ini memang sudah kita jaga, karena memang kawasan ini sudah dipagar ya. Kemudian kita selalu ada patroli, ada monitoring, dan seterusnya ada praktek-praktek kerja mahasiswa yang kita manfaatkan juga untuk sekaligus untuk patroli seperti itu. Dari sisi kondisi di lapangan ya tentu kerugian yang besar sekali buat kami. Karena di area yang sekarang dibuka itu kalau di perencanaan kita itu masuk ke dalam zona perlindungan atau blok perlindungan. Polisi serta penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan atau Gakum LHK telah menghentikan aktivitas pembukaan lahan di lokasi dan menginvestigasi pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Fakta-fakta memang terjadi pembukaan lahan ya. Jadi kita kemarin ke lokasi, kita mengambil koordinat, kemudian kita juga mengecek PT-PT di sekitarnya, ya, itu apa saja, kemudian kita melakukan klarifikasi. Dalam langkah untuk penyelidikan, kami dari Polda dan dari Polresta berkoordinasi dengan LHK, dari Gakum LHK, untuk penindakannya nantinya. KHDTK Unmul merupakan kawasan hutan dilindungi seluas 300 hektar yang diperuntukkan kegiatan akademik seperti riset, pelatihan, dan pengajaran. Kawasan seluas 3,26 hektar yang terdampak pembukaan lahan juga disebut tidak berada pada izin usaha pertambangan manapun. Akan kembali dengan berita menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya. Bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono turut berduka cita sehubungan dengan berpulangnya penyanyi dan aktris legendaris Titiek Puspa. Saat melayat ke rumah duka di Jakarta Selatan Jumat 11 April kemarin, SBY mengenang almarhumah Titiek sebagai pahlawan kebudayaan. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY turut berduka cita atas wafatnya penyanyi dan aktris legendaris Titiek Puspa yang menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis 10 April sore. Ditemui saat melayat di rumah duka kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 11 April, SBY menyampaikan Indonesia kehilangan pahlawan kebudayaan, yaitu seorang musisi dan seniman yang mewarnai sejak era pemerintahan Presiden Soekarno hingga Prabowo Subianto. SBY pun mengenang keteguhan Titiek Puspa mengabdi di dunia seni, budaya, dan sosial, serta menyampaikan pesan moral dari setiap karya yang diciptakan. Ini boleh dikata seorang maestro, seorang musisi, seorang seniman lintas generasi, dari masa ke masa, mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, sewaktu saya Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Usai disolatkan di rumah duka bagi kerabat dan di Masjid An-Nur Perdatam bagi publik, pemakaman sang pelantun kupu-kupu malam berusia 87 tahun ini dijadwalkan di Tanah Kusir Blok AA1, Bled 48, Jumat 11 April pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari bakal meluncurkan program Bersatu Siaga atau Bersih Desa Tampung Aspirasi Warga. Program ini diharapkan bisa menyerap semua aspirasi warga terkait baik lingkungan maupun masalah pemerintahan. Program Bersatu Siaga merupakan lanjutan program keliling desa bulan Ramadan lalu di mana Bupati Kendal akan berkeliling di 20 kecamatan. Program Bersatu Siaga akan dilakukan sepekan sekali, tepatnya di hari Jumat dari desa ke desa. Dengan bergotong royong, kerja bakti bersih-bersih desa dilanjutkan secara sehat untuk menyerap aspirasi warga. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan program Bersatu Siaga akan mulai dilaksanakan pada 25 April mendatang dengan melakukan bersih-bersih di wilayah RTH Boja. Dikatakan Bupati, program bersih-bersih desa yang akan dilaksanakan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Kendal menggalakkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dan tentunya Ketua Forum Wartawan Kendal beserta pengurus dan anggotanya dan seluruh wartawan liputan di Kabupaten Kendal. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan sehat dan tentunya kegiatan program atau kegiatan Bersatu Siaga ini nantinya akan banyak manfaatnya untuk kita semuanya dan kami nantinya akan mengemas tidak dengan pembiayaan yang besar-besaran karena selaras dengan efisiensi nanti kami akan dikemas dengan sederhana, yang penting dalam kekeluargaan, guyup rukun dengan masyarakat setempat. Jadi substansinya yang terpenting nanti kami mungkin dimulai dengan kegiatan gotong royong untuk kebersihannya, kayak kerja bakti lah, semacam kerja bakti. Waktu kita kecil dulu mungkin kan budaya untuk kerja bakti ini kan kita ketahui masih terus dilaksanakan. Tapi untuk saat sekarang ada memang yang beberapa masih rutin dilaksanakan, tetapi sepertinya ada yang mungkin 1 bulan ya hanya 1 kali gitu ya Pak Srek. Nah padahal kalau dulu kita kan manfaatnya besar sekali, silaturahmi antar tetangga, antar masyarakat itu akan terjalin, kemudian informasi juga nanti lebih akan cepat, termasuk juga program prioritas yang memang harus kita lakukan, termasuk juga untuk normalisasi sungai-sungai yang tentunya itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Kami juga sudah kembali semangat gotong royong dan
kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dan kemudian pemerintah tentunya juga nanti akan hadir dengan masyarakat dan antara pemimpin, yaitu pemerintah Kabupaten Kendal dengan masyarakat akan ada kedekatan. Kami akan turun langsung sehingga nanti akan melihat langsung kondisi di lapangan agar supaya nanti program-program maupun bantuan-bantuan dari pemerintah Kabupaten Kendal lebih tepat sasaran. Jadi tidak bagi masyarakat. Setelah nanti kerja bakti, kemudian nanti kita juga akan ada dialog dengan masyarakat dan kami nanti juga saat-saat tertentu akan menggandeng stakeholder terkait, mungkin Basnas, kemudian mungkin Bank Jateng atau BUMD, BUD yang lain terkait penyaluran CSR-CSR-nya agar supaya lebih tepat sasaran. Dan juga kami harapkan juga CSR dari perusahaan swasta nih Pak Sek, karena perusahaan swasta mereka mendapatkan profit itu di Kabupaten Kendal. Nah tentunya kami harapkan mereka juga ikut berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Kendal ini. Sementara itu, PJ Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari mengungkapkan program Bersatu Siaga merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang membutuhkan banyak dukungan dari masyarakat, termasuk penyelesaian masalah sampah di Kendal. Jadi tadi Ibu Bupati sudah menyampaikan dan waktu dekat kita akan melakukan penandatanganan MOU dengan PT Semen Gresik terkait dengan penyelesaian sampah, yaitu dengan pembelian RDF. RDF itu merupakan bahan bakar terbarukan dari sampah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat. RDF itu sebenarnya refuse different full fuel. Jadi nanti itu yang kita akan kerjasamakan, investor masuk mengolah sampah menjadi RDF kita jual kepada PT Semen Gresik. Jadi mudah-mudahan sampah kita akan bisa terurai lah, tidak menjadi permasalahan, tidak menjadi bencana nantinya. Kemudian yang ketiga, di samping itu tadi sampaikan Bupati bahwa kegiatan ini juga memberikan upaya pendekatan pemerintah kepada masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Fatimatus Zahro sebagai salah satu keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Kota Surabaya menyatakan tekad untuk bisa lepas dari bantuan sosial pemerintah. Ibu dua anak berusia 41 tahun ini telah merintis usaha warung nasi selama 2 bulan terakhir di Pujasera Jalan Raja Wali yang diharapkan ke depan bisa berkembang. Sejak 2 bulan terakhir, Fatimatus Zahro membuka warung nasi di Pujasera, kawasan Jalan Raja Wali, Surabaya. Sebab penghasilan suaminya, Muhammad Saleh, yang sehari-hari menjual nasi kare keliling kampung menggunakan gerobak dorong, terasa berat untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup. Apalagi mereka dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing duduk di bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Keluarga yang tinggal di Kampung Tambak Gringsing Baru, Surabaya ini tercatat dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang telah menerima bansos PKH dari Kementerian Sosial sejak tahun 2018. Di awal tahun 2025, Fatimatus telah menerima bansos PKH untuk termin yang pertama dari total 3 tahapan pencairan sebesar Rp975.000. Namun, saat ditemui Kamis 10 April, dirinya menyatakan tekad untuk mengembangkan usaha warung nasinya. Harapannya dapat membuka banyak cabang di tempat lain sehingga terlepas dari ketergantungan bansos PKH. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Nanti kalau dapat banyak bisa buka cabang, ya kan Pak? Pengen sekali saya, nggak apa-apa nggak dapat bantuan, yang penting saya mampu, saya bisa. Saya mau Pak kayak dulu lagi nggak dapat bantuan
tapi usaha suami saya lancar. Jadi saya bisa diam di rumah, anak-anak, jaga anak-anak. Kan anak-anak saya masih kecil, seharusnya nggak boleh ditinggal. Cuma berdua sama mbaknya saja. Untuk mewujudkan keluarga penerima PKH yang mandiri, Kemensos turut mewajibkan setiap pendamping PKH melakukan pemberdayaan kepada masing-masing keluarga penerima manfaat untuk merintis usaha yang kemudian dapat diajukan untuk mendapatkan program pemberdayaan sosial ekonomi. Dengan begitu, KPM bisa berdaya, sehingga nantinya tidak lagi mengandalkan bansos dari pemerintah. Data kemiskinan di DTKS atau sekarang menjadi data DTSN itu kan banyak. Yang tercover seluruh Indonesia atau Jawa Timur saja baru 1,6 juta kurang lebih. Padahal data orang miskinnya itu kurang lebih ada sekitar 4 jutaan. Biar nanti yang belum masuk, yang sekarang jadi waiting list bisa masuk. Itu masuk dan tercover. Dengan begitu nanti setiap warga yang dapat bantuan ya baik PKH maupun bantuan lainnya dari Kementerian Sosial atau kementerian lainnya itu bisa tuntas. Di kota Surabaya, terdapat sebanyak 150 pendamping PKH yang masing-masing menangani 300 KPM. Targetnya, tahun ini, sebanyak 1.500 KPM yang telah memiliki rintisan usaha dapat keluar dari status kemiskinan. Pemirsa, kloter pertama jamaah haji asal Aceh dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada 18 Mei mendatang. Kanwil Kemenak Aceh juga mulai mempersiapkan segala kebutuhan jamaah. Kepala Kanwil Kemenak Aceh Azhari menyebut Aceh mendapat kuota sebanyak 4.378 calon haji, 400-309 diantaranya sudah melunasi BP. Kelompok terbang atau kloter pertama jamaah haji asal Provinsi Aceh dijadwalkan berangkat ke Jeddah, Arab Saudi pada 18 Mei mendatang dan masuk asrama 1 hari sebelumnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mulai mempersiapkan segala kebutuhan jamaah seperti pengajuan visa jamaah kloter pertama dan kedua, pengurusan paspor bagi petugas haji daerah, serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Tahun ini Provinsi Aceh mendapatkan kuota sebanyak 4.378 calon haji, termasuk petugas haji daerah yang terbagi dalam 12 kelompok terbang. Khusus untuk kloter 12, jamaah haji Aceh nantinya akan bergabung dengan jamaah haji asal Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Kepala Kanwil Kemenak Aceh Azhari pada Jumat 11 April menyebut, dari jumlah kuota haji Aceh tersebut, sebanyak 4.309 calon haji sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Sisanya masih melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut sebagai syarat wajib untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Tahun ini kita tergabung dalam gelombang kedua. Ada 12 kloter penuh 11. Kita masih ada sekitar 30 lagi calon jamaah yang belum melunasi. Kita berharap kepada pihak Kabupaten Kota, kawan-kawan di Kasih Haji Kabupaten, ini terus menyampaikan informasi dalam waktu singkat agar semua kuota Aceh bisa terpenuhi. Kakanwil Kemenak Aceh Azhari menambahkan, saat ini asrama haji sudah siap 100% dalam menyambut para jamaah, meski gedung konsumsi akan digantikan dengan tenda sementara. Di samping itu, mulai 12 April besok, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota juga mulai melakukan pembinaan atau manasik haji lanjutan. Jamaah diharapkan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan serius. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.